sunnah Dr. Abi Hidayah qala Sayyidina Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bimadadil wafir fid darain amin. Sayyidina Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau menyatakan, man fariha bid dunya idza ja'atuhu falagat sabatahum qah wa ahmaqu minhu man idza fatathu hazina 'alaiha. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau menyatakan, barang siapa yang girang, gembira luar biasa ketika dunia menghampirinya, falaqad sabatahum quh, maka telah ditetapkan kebodohan atas orang tersebut. Maksudnya ini ketika ada orang haris ala dunia, jadi kalau bahasa singkatnya itu kedonyannya. Jadi kalau datang dunia itu, begitu datang menghampirinya dengan jumlah yang banyak, dia senang. Tapi disenang di sini dengan catatan bukan bersyukur ya. Lain kalau senangnya itu bersyukur, ya Allah alhamdulillah, ya bersyukur kepada Allah, ini lain. Ini enggak. Ya, girang luar biasa bukan atas dasar syukur. Falaqad sabatahum qu, berarti ini akal pikirannya kurang sempurna dikatakan. Kata Imam siapa? Ibn Athaillah. Makanya orang-orang dulu itu dikatakan para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh, itu mereka kalau kedatangan dunia dengan jumlah yang banyak terlebih, itu mereka justru tambah sedih. Aneh enggak? Ya apa ini orang dapat dunia tambah sedih. Kenapa? Mereka menyatakan hadzan bun ujilat uqubatuh. Ini perbuatan dosa yang azabnya didahulukan sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Mereka takut kalau ternyata datangnya dunia itu karena Allah ingin dia tadi ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza dzanbun ujilat uqubatuh. Ini ya Allah, ini ana berbuat dosa apa ini? Kok sampai sama Allah dikasih kayak gini nih? Apa yang telah ana berbuat? Jadi mereka berpikirnya seperti itu. Lain ya, ketika dia dikasih rezeki sama Allah, kemudian disyukuri, senang, bersyukur pada Allah, ada lain bab lagi. Nah itu, adapun itu mulia, adapun itu hal yang baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Wa ahmaku minhu, lah kalau orang yang gembira ketika girang gitu ya, ketika didatangi dunia itu orang yang kurang sempurna dalam berpikir, dan lebih kurang lagi kata beliau, man idza fatathu hazina 'alaiha, yaitu orang yang kalau dunia tadi itu pergi daripada dirinya, dia merasa sedih tidak karu-karuan. Bahkan sampai menyatakan berpikir hal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, putra daripada Fakhrul Wujud Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar. Beliau kaya raya. Ketika di majelis ada salah seorang yang hadir, yang lihat gemerlapnya tempat tinggal beliau, ya lampunya, dindingnya. Dalam hati kerentak, ya apa ini? Katanya orang soleh, tapi kok gemerlap gini, kok kesannya kesan dunia gini. Dalam hati orang tersebut, dalam hatinya. Ada Syekh Bakar bin Salim menyatakan, wallahi, demi Allah, ketahuilah wahai hadirin, seandainya semua yang kalian lihat ini sekarang lenyap, maka sedikit pun hati saya tidak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena emang itu tidak masuk gitu loh. Dunia tadi itu tidak punya tempat di hatinya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Maksudnya ada atau tidak adanya dunia tadi itu sama gitu loh. Sama. Ya beliau cintanya sama Allah tidak berkurang sedikit pun. Dalam bahasa yang lain, cerita yang lain, beliau menyatakan bulu saya satu pun tidak ada yang gerak. Paham ya? Maksudnya apa? Ya tidak ada bedanya gitu loh. Ada bedanya. Ada disyukuri, tidak ada, ya tidak ada masalah. Famisaluk, kata Imam Ibn Athaillah, kalau kamu kayak gitu, yaitu ketika kedatangan girang luar biasa, ketika kehilangan sedih luar biasa, kata beliau, kaman ja'atu hayya litatluhu, yaitu seperti orang yang kedatangan ular yang berbisa, kemudian mau digigit, kemudian ternyata ular itu tidak jadi gigit. Sudah datang ini, sudah karu-karuan, dia tidak tahu mau kemana lagi nih.
Ternyata ular itu tahu-tahu balik. Orang itu diselamatkan sama Allah. Ternyata setelah diselamatkan sama Allah, orang itu nangis. Kenapa saya ini kok udah digigit ular? Ya Allah, kenapa ular ini kok udah jadi gigit saya? Harusnya kan saya digigit. Itu seperti kayak orang yang ketika kehilangan dunia kemudian nangis, ya sama kayak gitu. Persamaannya kayak gitu, orang kehilangan dunia nangis sama kayak orang yang ketika mau diserang ular ternyata Allah selamatkan. Ular itu Allah belokkan, tidak jadi gigit dia. Dia justru nangis. Lu coba saya ini digigit dengan ular berbisa tadi ini. Aneh enggak kira-kira? Ya aneh gitu loh ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Ibnu Athaillah sering ya memberikan kepada kita analogi-analogi yang mudah gitu bagi kita supaya kita ini menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan dunia pada porsinya. Wa min alamatil ghaflah wa sigharil aqli, kata beliau, di antara alamat kamu itu lalai sama Allah, dari Allah, dan akal pikiranmu ini kecil, maksudnya tidak meluas, anta'ula hamman hal yaqa'u amla, yaitu ketika kamu memprioritaskan atas terjadinya sesuatu. Ini terjadi apa enggak ya? Dipikiri. Terjadi apa enggak ya? Jadi apa enggak ya? Tapi kamu meninggalkan wa tatruk anta'ula hamman la budda min wuqu'ih. Tapi kamu itu meninggalkan, memprioritaskan berpikir akan sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi di antara alamat kamu ini lalai, kamu ini kurang, ketika kamu memikirkan perkara yang tidak pasti dan meninggalkan untuk berpikir perkara yang pasti. Sehingga kamu memikirkan, ya apa ya, kira-kira besok ini bensin naik apa enggak ya? Jadi naik apa enggak? Rencananya katanya kok mau naik. Jadi naik apa enggak ya? Dipikir ya sama dia. Ya apa ya, kira-kira ini penyakit ini kira-kira gimana ya bulan depannya? Wah ini saya kulaannya banyak apa sedikit ya? Wah kira-kira, paham ya? Nah, jadi dipikir sama dia. Kemudian gimana kira-kira ya tahun ini ya? Sesuatu yang nggak pasti dipikiri. Sedangkan wa'altafullah ta'ti min haitsu la ta'lam. Sedangkan kelembutan kerahmatan Allah di dalam kuasanya ini akan berjalan banyak daripada hal-hal yang tidak kamu ketahui gitu loh. Wasyak fir rizq syakun fir razik, dan ragu di dalam menerima rezeki itu merupakan ragu atas sang pemberi rezeki. Paham ya? Ragu akan rezeki, saya ini besok kira-kira bisa makan apa enggak ya? Hati-hati, itu seakan sepele tapi berat. Syakun fir rizq, ragu atas rezeki, itu syakun, itu merupakan keraguan terhadap sang pemberi rezeki tadi itu. Makanya Nabi SAW itu dinyatakan ya, tidak pernah menyimpan untuk dirinya sendiri ya. Menyimpan untuk dirinya sendiri, untuk esok hari itu enggak. Begitu juga para sahabat. Nah, mereka menyimpan semata-mata untuk mereka yang harus diberikan nafkah oleh mereka. Jadi menyimpan bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Ya, bahkan dikatakan di antara syarat ya, kalau orang itu kepingin ketemu Nabi Khidir, kepingin ya ketemu Nabi Khidir. Di antara syaratnya ya, syarat untuk ketemu Nabi Khidir itu an la yadakhira quta ghadin, yaitu tidak menyimpan makanan untuk esok hari. Bisa enggak kira-kira? Ya, jadi beras besok, makanan besok ini tidak disiapkan. Ini syarat ketemu sama Nabi Khidir alaihissalam secara yaqadhah. Jadi para arifin itu ketemunya sama Nabi Khidir kan yaqadhah ya. Ya yaqadhah itu maksudnya bukan melalui mimpi. Langsung. Banyak di antara aulia, di antara kalau di Tuban itu yang sering Habib Alwi bin Muhammad Ba'akil. Arifin ya, daripada arifin bertemu dengan Nabi Khidir secara yaqadhah. Ma'ruf, Habib Alwi itu orangnya apa? Karim ya, karim. Ya, dermawan beliau tadi itu. Adapun yang tidak sampai derajat arifin, tapi orang-orang soleh, itu ditemuinya sama Nabi Khidir melalui mimpi. Kenapa melalui mimpi? Karena Nabi Khidir ingin mengajarkan adab untuk bertemu dengan Nabi Khidir secara yaqadhah melalui mimpi tadi itu. Jadi sebelum yaqadhah, ya ditemui lewat mimpi dulu. Karena syaratnya tadi itu,
an la yadakhira quta ghadin. Jadi dia ini betul-betul mantap atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu, tujuannya itu. Bukan berarti mengekang orang, tapi orang ini yakin sama Allah, tidak nyimpan makanan buat besok, ini berarti orang yang layak bertemu dengan Nabi Khidir alaihi assalatu wassalam. Ya. Jadi syakun fir razik itu apa? Syakun fir razik. Ya, kecuali tadi itu ya, kalau menyimpan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk istrinya, untuk anaknya, itu hal yang penting, itu hal yang harus gitu loh. Cuma untuk pribadi, lain hal. Kalau orang-orang dulu tidak ada yang namanya bingung atas rezeki, itu tidak ada. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami itu, beliau pernah ditanya, kan beliau ini ahli ibadah ya, beliau pernah ditanya, ya sambil usaha juga gitu loh. Beliau ditanya tapi sama orang yang ragu, ya Abu Yazid, dari mana kamu ini mendapatkan rezeki? Ya. Akhirnya kata beliau, ya, min haitsu yarzuqu Allah adzubaba wal ba'udah. Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada nyamuk, kepada lalat. Tidak mungkin Allah itu kemudian memberikan mereka makan wayansa Abu Yazid, kemudian melupakan daripada Abu Yazid Al-Bustami, ya salah seorang daripada hambanya. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Nah, kalau lalar, nyamuk dikasih sama Allah, masa hambanya tidak dikasih? Ini tidak mungkin. Sedangkan Allah itu akramul akramin, ya paling mulianya yang mulia, paling dermawannya, sosok yang dermawan. Tidak mungkin itu dilupakan. Bahkan ketika Abu Yazid ini bermakmum dengan salah seorang imam rawatib di sebuah masjid, ya lama bermakmum tadi itu. Tahu-tahu imam ini tanya sama Abu Yazid, ya imam, dari mana kamu ini dapat rezeki? Itu sebelum dijawab oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, sebentar, saya mau mengqadha dulu sholat yang selama ini saya kerjakan di belakang kamu. Jadi sholat yang dikerjakan selama ini dengan bermakmum atas imam yang tanya tadi itu, tak qadha'i dulu. Ternyata saya selama ini bermakmum dengan sosok yang ragu atas Allah Subhanahu wa taala. Dan rezekinya Allah ini, ya Allah itu membagikan rezeki kepada hambanya ini masing-masing gitu loh, masing-masing. Ya sampai ada ungkapan apa? Enggak semua orang punya gaji ya, tapi semua orang punya rezeki. Karena rezeki yang Allah berikan kepada hambanya ini lain-lain gitu loh. Ada yang lewat ini, ada yang lewat itu. Ya, hanya saja yang kita minta ini apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah jumlah, entah itu banyak, entah itu sedikit, itu relatif gitu loh. Yang kita minta sama Allah ini apa? Keberkahannya Allah, ya ridhonya Allah atas rezeki tersebut. Sampai Imam Ibn Athaillah menyatakan, wa ma saraqa sarik, ya, wa ma ghasabal ghasib illa rizquh. Tidaklah pencuri itu mencuri, orang yang menggosok itu mengambil hak orang lain, illa rizquh, kecuali karena itu rezekinya dia. Karena rezeki itu sebagaimana di Zubat dinyatakan warizqu ma yanfa walau muharrama. Rezeki itu sesuatu yang memberikan manfaat sekalipun itu haram, dosanya tetap dosa gitu loh. Zalimnya tetap zalim, tapi ya itu rezekinya dia. Fama dumta hayyan la yanqusu min rizqika syai'. Maka selama kamu tadi itu hidup di atas dunia ini, maka tidak mungkin rezekimu tadi itu ya kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Orang itu tidak mungkin meninggal kecuali rezekinya sudah selesai. Walladzi li ghairik lam yasil ilaik, kata Imam Al-Haddad. Rezeki yang Allah catat itu untuk selain kamu, tidak mungkin sampai kepada kamu. Walladzi qusim lak hasilun ladaik. Tapi kalau Allah sudah takdirkan untuk kamu, pasti mau tidak mau itu akan kamu dapatkan. Yang mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hambanya Allah yang tidak lalai, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rezekinya, di dalam kesehatannya, di dalam afiah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.